Jangan lupa subscribe ya. Riz, Kataku. kopi. Ya Pak Man. Kok ngos-ngosan Pak? Kok nggak sandalan? Jangan banyak tanya. Oke. Mandar merenungkan apa yang baru terjadi. Ia jadi menyesal. Dulu saat kecelakaan yang menewaskan Victor, ia mengambil HP dan uangnya. Mungkin karena itu, hantu Victor mendatanginya. Masa ini? Bukannya tadi sudah kutinggal? Loh, Pak Man mau kemana? Loh alah, daripada mubazir. Panas, panas. Ampun, Mister. Akan ku kembalikan semuanya. Aku nggak berani pulang. Bagaimana ini? Oh, itu dia. Kalau tidur di masjid, mungkin aman. Jangan. Helen, Papa tolong. Helen, Papa tolong aku. Helen. Papa tolong. Papa. Victor? Helen, di mana kamu? Victor? Helen, Victor? sayang, di mana Helen? Victor? Semalam, mereka sama-sama bermimpi ketemu mendiang. Dan ini adalah mimpi pertama Mama Helen. Mereka pun memutuskan untuk menabur bunga dan mendoakannya. Kayaknya tiap kita menabur bunga buat Papa, dalam mimpi itu Papa mulai bisa lihat aku, Mah. Kita tabur bunga tiap hari yuk, Mah. Iya deh, biar Papa bisa segera lihat Helen ya. Asik. Mama Helen tidak cerita secara detail tentang mimpinya. Karena ia takut Helen sedih dengan kondisi papanya yang sebenarnya mengenaskan. Dulu juga Helen tidak sempat melihat jasad papanya karena keburu dikremasi. Hanya dibilang bahwa papanya harus buru-buru karena sudah dipanggil oleh Tuhan. Mah, kenapa sih dulu kita ke Indonesia? Anak-anak di situ jahat-jahat. Alasannya kan sudah dibilangin Papa dulu. Papa ada kerjaan di sana. Kalau masalah anak-anak di sana, Mama rasa tidak semuanya seperti itu. Kalau Papa tidak dipanggil Tuhan, pasti Papa datang memberi pelajaran anak-anak itu. Terus kenapa Helen dibilang anak penjajah? Mungkin itu cuma sebutan anak-anak sana buat orang luar negeri. Nanti Mama cari tahu ya. Sekolahannya jorok lagi. Bagusan sekolahan di sini. Sebenarnya, Papa mau pindahkan kamu ke sekolah yang lebih baik setelah kenaikan kelas. Maaf ya Helen, Mama dan Papa belum bisa memberikan yang terbaik. Mama. Untuk saat ini, Mama Helen belum bisa menjawab secara terus terang pertanyaan-pertanyaan anaknya. Mamanya yakin, saat Helen sudah siap, ia akan tahu dengan sendirinya. Setelah beberapa sehari jadi berita, perkembangan kisahnya juga diikuti oleh meningkatnya ketakutan para siswa yang sekarang mulai menjangkiti beberapa murid laki-laki. Pihak-pihak sekolah heran kenapa cerita itu bisa bocor. Tapi kemudian itu tidak menjadi masalah, karena itu tak ada bedanya dari cerita hantu biasa. Tidak mungkin juga karena itu bisa membuat murid-murid tidak mau sekolah selamanya. Guru-guru juga bersedia menjadi pembimbing. Bahkan jika ada murid yang minta diantar ke toilet, mereka bersedia mengantarkannya. Mami Pauline kan ada keturunan orang luar. Mungkin saja informasinya lebih dapat. Karena hantu ini orang bule, Mam. Mami Pauline adalah seorang paranormal keturunan Eropa. Ia sudah cukup punya nama, sehingga biasa menjadi target wawancara para pencari berita mistis. Aku coba.
Aku melihatnya tapi sekejap-sekejap. Susah mengunci keberadaannya karena selalu berpindah. Di setiap tempat yang aku lihat cuma toilet di sekolah. Aku nggak tahu apa hubungannya dengan tempat ini. Sepertinya benar, Mam. Karena di beberapa sekolah mengalami kejadian di tempat yang sama. Aku tidak merasakan ancaman. Dia bukan hantu jahat. Tapi kenapa ia menakut-nakuti siswa, Mam? Sepertinya itu bukan maksud dia. Mungkin dia sedang mencari sesuatu. Kira-kira apa, Mam? Katanya dia juga mengucapkan sesuatu, tapi tidak begitu jelas. Lebih kayak mendehem atau bergumam gitu. Sebenarnya dia tak bergumam. Tapi karena dunia manusia dan dunia hantu ada tabir tak kasat mata, intonasinya tidak jelas. Kira-kira dia ngomong apa, Mam? Aku sendiri tidak begitu yakin. Frekuensi suaranya juga lepas. Aku sebenarnya sudah tahu berita ini, tapi tak terlalu mengikutinya. Tidak disangka bisa berseri begini ya. Ya, habisnya selalu ada yang kasih informasi dari narasumber baru sih, Mam. Meskipun beritanya sebenarnya nggak beda-beda banget. Dari para orang pintar yang pernah aku datangi juga nggak ada informasi baru lagi. Kenapa kau begitu yakin dapat informasi baru dari aku? Nah, itu barusan kata Mam ada yang dicari oleh hantu itu. Kamu tahu, Bud, berita ini bisa berkembang liar. Bisa-bisa SMP dan SMA juga kena dampaknya. Iya, Mam. Tapi ini bukan berita bohong loh, meski ini berita mistis. Iya juga sih. Oh, aku melihat anak kecil. Hah? Seperti apa anaknya, Mam? Tidak begitu jelas. Tapi rambutnya pirang. Sepertinya dia bule. Apa dia yang dicari oleh hantu itu? Hari berlalu, Mandor masih dicengkeram ketakutan. Gangguan dari HP Mr. Gepeng bisa datang kapan saja secara berkala. Meskipun dia ada di tempat ibadah. Dia juga sudah mendatangi beberapa orang pintar, tapi hasilnya nihil. Bahkan gangguan itu kini berkembang mendatanginya dalam mimpi. Mandor, temukan Helen. Kau akan kuberi uang. Riz, kopi. Ya, Paman. Ini. Mandor pun segera mencari kediaman Mami Pauline. Di sana ia menceritakan semuanya. Apa kau yakin kasus 1,5 tahun yang lalu itu berhubungan dengan kisah hantu bule ini? Iya, Mam. Apa kau membawa HP-nya? HP itu datang tidak menentu, Mam. Setiap kali HP itu datang, saya selalu meninggalkannya. Tuh kan, Mam. Ini sebuah keberuntungan. Apa kau pernah memberikan HP ini ke orang pintar yang pernah kau datangi? Tidak, Mam. HP-nya kan tidak selalu ada. Kau tenang saja. Biar aku yang angkat. Mami Pauline mendapat penerawangan bahwa Victor adalah keturunan orang penting dalam masa penjajahan di Indonesia. Ia merasa bersalah dan ingin membantu masyarakat Indonesia dengan memberikan lapangan kerja untuk meningkatkan perekonomian. Itu juga kenapa ia menyekolahkan anaknya di sekolah biasa, dengan maksud supaya anaknya bisa merasakan hidup dengan rakyat biasa sebagai cerminan rakyat yang dulu selalu mendapat kesusahan karena tekanan penjajah. Ia juga mendapat informasi lengkap dengan semua kejadian ini. Di mana, Mandor? Cari Helen. Kau akan kuberi uang. Tuh kan, Mam. HP-nya hilang lagi. Hantu hanya fokus pada apa yang diinginkan saat terakhir ia hidup. Itulah kenapa ia muncul saat menyampaikan pesannya saja.
Dan kebetulan orang yang berhubungan paling dekat dengan Victor ini adalah kamu. Kok Mam tahu namanya? Aku manggil dia Mister aja sih, Mam. Aku sudah dapat semua informasi dari HP-nya. Jadi, bagaimana dengan saya, Mam? Aku tidak yakin, tapi tampaknya akan sama hasilnya setelah kau pergi ke para orang pintar sebelumnya. Kenapa bisa begitu, Mam? Mungkin kamu berpikir hantu ini bisa kutangkap lalu memintanya untuk berhenti mengganggumu. Itu juga tidak akan bisa dilakukan oleh paranormal lain karena hantu ini tidak jahat. Sehingga ada kekuatan anomali yang membuatnya terhindar dari kekuatan goib apapun. Bahkan akan susah diajak bernegosiasi karena ia fokus mencari anaknya. Satu-satunya jalan adalah memberikan apa yang ia inginkan. Jadi yang bisa menyelesaikan ya kamu sendiri. Maksudnya, Mam? Jujur saja, kamu mengambil uang darinya kan? Bagaimana, Mam? Iya, Mam. Aku yang salah. Ia ingat akan uang itu, tapi itu tidak penting lagi. Justru ia akan memberikan kepadamu sebagai imbalan jika kau bisa menemukan anaknya. Setelah itu semua selesai. Tapi dia kan hantu, Mam. Bukannya harusnya mudah menemukan anaknya. Dia terjebak oleh pikirannya. Tapi harapannya sangat besar. Bisa kulihat dari nomor HP-nya yang merupakan simbol kebangkitan dan harapan. Sebenarnya masalah ini bisa dibiarkan saja. Setelah kesadarannya pulih karena doa keluarganya, ia tidak akan menampakkan diri lagi. Kira-kira sampai kapan, Mam? Aku tidak tahu. Mami Pauline sebenarnya punya ide untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya saja, ia ingin memberi pelajaran pada si Mandor. Beberapa hari kemudian, berita di koran tentang hantu Victor semakin heboh karena kini menampilkan nomor teleponnya dan kini ia dijuluki sebagai Mr. Gepeng. Mister jadi gepeng. Mister Gepeng. Rupanya sebelumnya, Mandor yang masih dihantui Mr. Gepeng dan tidak tahu harus bagaimana mendatangi redaksi koran itu. Ia menyebarkan nomor telepon itu dengan harapan akan ada orang yang mau mencobanya supaya konsentrasi Mr. Gepeng terpecah sehingga bisa meredam gangguan hantu itu kepadanya. Sesuai hukum jurnalis, nama Tuan Victor ini akan kusamarkan. Begitu juga yang bersangkutan dengan privasi dia. Iya, Mas. Sebenarnya si wartawan merasa berat hati menulisnya. Ia terbayang akan reaksi keluarga Victor jika mengetahuinya. Tapi ini adalah berita pamungkas yang baik untuk menutup serial berita Mr. Gepeng. Benar saja, dengan tersebarnya nomor telepon itu, banyak orang yang iseng menelponnya. Ada juga yang berharap mendapat uang dari Mr. Gepeng. Beberapa dukun juga ikut mencobanya. Meski tidak ada yang benar-benar berhasil memperdaya hantu itu, tapi dari mereka, cerita mitos ini semakin mengada-ngada dan berkembang liar. Bahkan, ada juga kabar yang menjadi korban hingga meninggal. Media-media yang sebelumnya tidak tertarik dengan kisah ini mulai menjadikan selingan-selingan pemberitaan dari media cetak hingga elektronik. Itu kan Mami Pauline yang masih memiliki rekaman vibrasi Mr. Gepeng melihat hantu itu tidak tersakiti karena memiliki kekuatan anomali. Tapi ia menjadi semakin kebingungan karena mulai banyak celah energi yang nampak seperti jalan bercabang yang tentu juga mengganggu energi doa dari keluarganya. jika dibiarkan, ia akan semakin jauh mencapai jalan cahayanya. Sementara ini aku tutup dulu semua celah itu. Tapi akan banyak celah lagi yang datang. Seminggu lalu, Mami Pauline menghubungi kenalannya di Kedubes Belanda. Ia menceritakan semuanya dan meminta mendatangkan keluarga Victor ke Indonesia. Nyonya, di sini adalah gerbang suami Anda menuju alam astral.
Saya akan membantu kalian, terutama Helen, untuk bertemu dengannya, supaya arwahnya tenang. Iya, Mam. Sini, Helen. Iya, Mah. Kenapa Mama nangis? Nanti Mama ceritakan ya. Tolong pejamkan mata kalian. Selamat siang. Iya Pak. Apakah Anda pernah menjadi mandor di proyek milik Victor Van Dorman? Dulu, setelah Victor meninggal, keluarganya tidak pernah berpikir untuk mengungkit apapun tentang proyeknya. Sekarang, berkas proyeknya dibuka kembali dan mendapati bahwa mandor dicurigai sebagai tersangka penggelapan uang. Helen. Sayang. Setelah bertemu keluarganya, Mr. Gepeng sudah tidak mengantui lagi. Kisah dan beritanya lambat laun memudar, tapi sudah menjadi legenda di kalangan anak 90-an.